Katanya, aku takut, aku bimbang, aku ragu. Ada ketularan, ada penyakit, ada virus. Api Pantai Kosta menyala bersama Holy saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa Shalom, puji Tuhan. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersama-sama mau menikmati firman Tuhan. Yang kami sudah sampaikan judul adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Saat ini kita membaca firman Tuhan. Sesuai dengan judul, kita membuka firman Tuhan
dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Bunyinya demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus memberikan satu nasihat bagi setiap orang yang mendengar firman. Baik orang yang belum mendengar firman. Petrus mau menyampaikan bahwa sesuatu hal yang penting bagi manusia yang hidup di atas bumi ini. Satu hal yang penting yang disampaikan oleh Petrus. Pertama, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang mempedulikan kamu. Kita tahu, kalau lewat Petrus kita mengetahui, sampai zaman sekarang adalah kekhawatiran tetap ada. Dari sejak zaman ortodok sampai zaman teknologi canggih. Semuanya manusia banyak dalam kekhawatiran. Kekhawatiran dari segi kesehatan. Kekhawatiran dari segi kekeluargaan. Kekhawatiran dari segi ekonomi. Orang kaya ada kekhawatiran. Orang miskin ada kekhawatiran. Orang yang bodoh juga ada kekhawatiran. Orang yang pintar lebih banyak khawatir. Sebab itu Petrus memberikan satu nasihat supaya orang-orang yang mendengar firman Allah, siapapun orangnya, satu kata dia beri kepada mereka yang mendengar firman Tuhan. Janganlah kau khawatir, serahkanlah kepada Tuhan, sebab Dia yang memperdulikan kamu. Kalau kita melihat dari sisi kesehatan, bahwa protokol kesehatan mengatakan, maka kita memakai masker, cuci tangan. Kita juga jaga jarak. Di antara, sebab apa? Ada kekhawatiran di antara manusia. Ada ketularan. Ada penyakit. Ada virus. Maka setiap dari segi kesehatan, semua diinstruksikan kepada bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Maka menjaga kesehatan. Sebab apa? Ada kekhawatiran. Bila tidak menjaga dalam hal yang sedemikian rupa. Itu sebabnya serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Petrus sendiri menjaga. Waktu dia bersama dengan Tuhan Yesus, naik perahu kecil, dia melihat bahwa Yesus berjalan. Petrus mengatakan, Tuhan, bila engkau sanggup berbuat yang sedemikian rupa, juga suruh aku berjalan di atasnya. Waktu berjalan di atasnya, Petrus bimbang dan ragu. Dalam keraguannya gitu, kekhawatiran muncul pertama. Wih, di manakah keadaanku? Dan situasi ini bagaimanakah keadaanku? Waktu berpikir Petrus dalam khawatir dan bimbang dan ragu, masuklah kakinya ke air. Sampai ke pinggang. Hampir. Tapi Petrus mengatakan, Tuhan Yesus, tolong aku. Sebab apa? Ada kekhawatiran di dalamnya. Itu sebabnya Petrus memberikan nasihat kepada seluruh yang mendengar firman Allah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Kita sebagai orang pendengar firman, dimanapun kita berada, di seluruh tanah air, bahkan luar negeri, di mana ada terbuka YouTube, perlu menyerahkan. Bila kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ada suatu hal timbul. Ada hal-hal yang banyak membawa kita gagal di dalam hidup ini. Banyak kekhawatiran, tidak tahu berbuat apa. Maka orang-orang muda membuat sabu, minuman keras, miras, yang membawa mereka sepertinya mempunyai pendirian dan mempunyai hidup inilah.
Tapi karena kekhawatiran dalam hidup mereka, dia memakai dengan sedotan pipet yang ada. Dan mereka merasa tenang. Padahal awalnya mereka adalah khawatir. Bagaimanakah hidup ini? Tujuan kemanakah hidup ini? Sebab itu firman Tuhan tetap memberikan satu firman. Supaya orang percaya tetap memegang firman Tuhan. Ada satu hal. Contoh di desa kami. Desa kami ada orang muda. Kami bertanya waktu tamat SMA. Woi, halo. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap menikah? Katanya, tunggu bang, lagi muda. Sampai umur 25 tahun. Halo, tidak menikah. Tunggu bang, masih 25 tahun. Halo, adik kami, tolong kamu menikah dulu supaya orang tua tidak lagi membuat sesuatu apapun. Biarpun dia pergi ke sorga. Masih 35 tahun. Sampai sekarang sudah hampir 50 tahun tidak menikah. Kami tanya terakhir, kenapa kamu tidak menikah? Katanya, aku takut. Aku bimbang. Aku ragu. Dalam keraguan saya, bagaimanakah nanti saya memelihara anak? Bila anak kami ada laki-laki dan perempuan. Dia menanggapi secara kehidupan jasmania. Dia menanggapi sebagai orang-orang hidup sehari-hari. Itu sebabnya ada firman Tuhan berkata di Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, jangan khawatir sebab Tuhan tetap menopang. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya perlu tetap jangan khawatir. Berarti iman kita tetap teguh. Percaya kepada Tuhan. Baik dari segi kehidupan dan kekeluargaan, kebahagiaan. Dan sebagaimana Tuhan maksudkan untuk kita. Untuk memuji-muji Tuhan. Jadilah iman sebiji sesawi. Bila ada sebiji sesawi, iman yang ada tumbuh dalam hati kita. Dapat memindahkan gunung. Kekhawatiran sebesar apapun. Baik dari segi kesehatan, kebahagiaan kekeluargaan, dari segi pendidikan. Maka semuanya kita boleh atasi. Karena iman sebiji sesawi. Sebab itu jangan khawatir. Jangan bimbang. Jangan ragu. Kira-kira saatnya kita mendengar firman Tuhan. Akhir firman Tuhan. Di Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Nyatakanlah kepadanya dalam doa dan ucapan syukur. Setiap kita hidup di atas bumi, bila ada sesuatu dalam kekhawatiran, nyatakanlah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Di dalam doa dan ucapan syukur. Saya yakin bahwa Tuhan tetap memberikan pertolongan yang besar bagi dia. Itu sebabnya disampaikan firman Tuhan hari ini. Supaya seluruh yang mendengar firman Tuhan dimanapun berada. Ada kekuatan lewat iman yang sebiji sesawi. Supaya hidup kita ini tidak khawatir. Karena kekhawatiran, ragu dan bimbang. Banyak kali masuk orang kepada RSG. Apa RSG? Rumah sakit gila. Karena khawatir. Sebab itu kita tetap berpada kepada Tuhan. Kalau Allah yang bekerja di dalamnya, saya yakin sesuatu hal memberikan suatu keberhasilan bagi kita. Sebagaimana Petrus mengaku, memanggil Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah hamba. Maka keselamatan terjadi baginya. Sebab dia serahkan kekhawatiran di dalam segalanya bagi dia. Baik dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Allah bekerja di dalamnya. Sebab itu kami menyampaikan kepada Anda bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Kita membaca terakhir firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti Tuhan mau mengangkat, mau melepaskan. Supaya beban yang ada di dalam pemikiran, hati, kehidupan. Dan di tengah-tengah kekeluargaan. Maka semuanya akan terlepas. Janganlah
Ya, kamu khawatir tentang apapun juga. Dari segi pendidikan, banyak orang khawatir karena tidak bertatap muka dengan dosen atau guru sekolah. Loh, bagaimana anak kita nanti kalau anak kita tidak lagi bertatap muka dengan guru? Kempu saya atau cucu saya di rumah pakai HP dia belajar. Karena pakai HP, kamu belajar tentang ini ya kata guru. Buat tentang ini ya, buat gambar yang begini ya. Dia kasih tahu sama kami, Bulang atau Opung, Nek. Loh, ini pelayanan, ini pekerjaan saya dikasih oleh guru. Sebab itu kami menjawab, kerjakan. Tahu-tahu dia mengerjakan. Lalai ke sana, lalai ke sini. Bahkan kami yang mengerjakan pekerjaan pendidikan yang sedemikian rupa. Di dalam hati orang tua, di dalam hati opung atau nenek, di dalam kekeluargaan berpikir, kira-kira kalau sedemikian rupa nantinya dalam hidup anak-anak atau cucu online, dalam hal pendidikan tidak bertatap muka dan tidak jelas dalam penjabaran dalam pendidikan, kira-kira apa yang akan terjadi? Pernah saya tanya kepada anak kami, Nakku, coba saya tanya kamu tanpa HP. Katanya, tanya apa Pak? 3 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Berapa Nakku? Tunggu ya Pak, saya ambil HP. Baru dia buat, berarti otak kosong kalau melalui HP. Kalau kami dulu matematika, aljabar, Sefren katanya 3 kali 3 kali sekian, selesai. Tetapi masa sekarang tanpa HP banyak kali tidak berhasil. Pergi ke Medan, alamat di mana? Datang anak kami yang sulung, Pak, alamatnya di mana? Jalan Sisingamaraja nomor sekian. Oke, kita masuk dalam perbengkelan ini. Masuk. Mulai padang bulan dia buat dogelnya. Tak 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 tak. Belok kiri 500 meter, belok kanan 300 meter, lurus dapat sebelah kanan. Coba lihat ya atau tidak. Ya, udah sampai Pak. Mana? Nggak tahu juga. Berarti orang yang memakai HP makin dikhawatirkan pendidikan pengetahuan, dikhawatirkan dan bimbang keraguan terjadi dalam hidup kita kalau kita berfokus kepada HP terus. Itu sebabnya Menteri Pendidikan sekarang memberikan suatu informasi, maka kita kembali pulihkan pendidikan bertatap muka supaya pendidikan jelas siapa yang berkualitas, siapa yang bermutu. Sebab itu kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu pendidikan rohani. Kita perlu jelas di dalam firman Allah. Kita perlu duduk dalam rumah Tuhan, mendengar firman Allah supaya jelas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, membawa kita lebih dekat dan mengerti apa maksud Tuhan. Sebab itu kata firman Tuhan, jangan khawatir. Kita mengerti tentang kekhawatiran. Jangan khawatir. Kita mengerti tentang pendirian. Bagaimana kokohnya kalau kita tidak khawatir. Jangan khawatir. Maka kita ada dalam kemenangan. Yakinlah kalau Tuhan yang bekerja lebih lagi dan lebih lagi berserah kepada Tuhan. Maka iblis yang mengaum-ngaum, artinya mengaum-ngaum dari sisi ekonomi, mengaum-ngaum dari sisi pendidikan, mengaum-ngaum dari sisi keluargaan, mengaum-ngaum dari sisi kesejahteraan. Maka Tuhan memberikan satu jaminan bila kita berserah kepada Tuhan. Allah tetap berjanji bagi orang yang percaya. Janjinya, aku akan memberikan bagimu satu keselamatan, aku akan memberikan bagimu satu jaminan, aku akan memberikan bagimu satu hal yang tidak pernah kau pikirkan. Sebab apa? Tetap berserah. Ingatkah Musa berserah kepada Tuhan? Ingatkah Raja Daud tetap berserah kepada Tuhan? Sebenarnya Raja Daud kalau kita lihat kecilnya tubuh yang ada padanya,
Tidak mampu melawan orang yang besar. Tidak mampu berperang seperti yang kita pikirkan. Tetapi Raja Daud tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap mengaku bahwa Allah tetap menyertai dia. Bahwa Allah tetap memberikan suatu kepastian baginya. Bahwa dia tidak pernah khawatir dalam peperangan. Apakah dia merasa kekalahan atau ragu lagi? Dia menang dan menang dan menang. Itu sebabnya diajak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jangan lagi ada kekhawatiran, supaya orang yang tidak khawatir, percaya kepada Tuhan, datang ke gereja, dengar firman Tuhan, berdoa bagi Allah, bersyukur bagi Tuhan, maka segala sesuatu akan dipertambahkan kepadamu. Siapakah manusia tidak mau dipertambahkan dalam kesejahteraan? Siapakah manusia tidak mau dipertambahkan dalam ekonomi yang lancar? Siapakah manusia tidak mau bahwa hidupnya dalam sehat dan kuat, teguh di dalam iman? Semua saya yakin, dokter sendiri mengatakan kita perlu sehat. Sebab itu kita perlu berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, kalau Allah yang bekerja, saya yakin memberikan suatu jaminan bagi kita. Lebih melangkah, maju menyelusuri kebenaran firman Tuhan. Mengerti tentang pengetahuan dalam firman. Maka kita tidak pernah akan goyah. Maju terus. Sampai Tuhan datang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sekian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau atas firman-Mu yang begitu jelas memberikan pengertian bagi kami. Bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tiada taranya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Siapakah seperti Tuhan? Tidak ada yang lain. Hanya Engkau. Sebab firman Allah berkata, hanya Engkau lah Allah satu-satunya yang patut disembah. Sebab itu firman yang kami dengar, meteraikan di dalam hati kami. Supaya firman itu mengendalikan hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu.